Ini bako nih alat air mani mendekat kepala Anwar tuh. Panggil. Orang Malaysia yang menghina rakyat Indonesia seperti ini, gue mau tanya, kalian sekolah ke tidak? Tidak. Gue lebih baik hidup miskin tapi di Indonesia. Wah, menarik ya pernyataan ini, tapi aku nggak setuju. This is big no. Kenapa? Karena sebagai orang yang lahir dan besar dari keluarga miskin, aku tahu susahnya menderitanya hidup tanpa uang. Waktu kecil ada masa dimana orang tua aku tuh nggak sanggup beli beras, jadi kita harus makan ubi rebus, pisang rebus, jagung rebus. Terus sampai umur 10-11 tahun tuh aku tidur di atas tikar karena belum mampu untuk beli kasur. Selain itu juga kita masak satu mie terus kuahnya dibanyakin biar bisa dibagi buat 3 orang. Kalau mau makan telur juga satu telur digoreng biar bisa dimakan buat 3 orang. Hai, halo geng. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya, Zainal Story. Sebelum video ini saya mulai, gimana kabarnya kalian semua? Semoga semua yang menonton video ini baik-baik saja, dimurahkan rezekinya, selalu berpikiran yang positif dan dijauhkan dari mara bahaya oleh Tuhan yang Maha Esa. Malaysia itu macam brilian menurut saya, geng ya. Dipandang enak, harganya mahal, tapi dengan brilian yang secantik macam negara Malaysia, pasti ada orang yang tak suka. Pasti ada orang yang nak mengambil tanpa seizin pemiliknya. Begitupun dengan negara di Malaysia, begitu banyaknya budaya, adat, keramahan di sana, pakaian yang sopan, dan ramai orang-orang Indonesia itu lebih memilih bekerja di Malaysia karena lebih dihargai. Ini ada salah satu cerita seorang wanita Indonesia itu dah muak hidup miskin di negaranya, di negara Indonesia, lalu lebih memilih pindah ke Malaysia. Apa alasannya? Cuma langsung kita simak dulu videonya. Gue lebih baik hidup miskin tapi di Indonesia. Wah, menarik ya pernyataan ini, tapi aku nggak setuju. This is big no. Kenapa? Karena sebagai orang yang lahir dan besar dari keluarga miskin, aku tahu susahnya menderitanya hidup tanpa uang. Waktu kecil ada masa dimana orang tua aku tuh nggak sanggup beli beras, jadi kita harus makan ubi rebus, pisang rebus, jagung rebus. Terus sampai umur 10-11 tahun tuh aku tidur di atas tikar karena belum mampu untuk beli kasur. Selain itu juga kita masak satu mie terus kuahnya dibanyakin biar bisa dibagi buat 3 orang. Kalau mau makan telur juga satu telur digoreng biar bisa dimakan buat 3 orang. Dan menurutku itu bukan sesuatu yang aku mau wariskan ke generasi selanjutnya, ke anak cucuku kalau Tuhan mengizinkan. Tapi balik lagi, setiap manusia kan punya pola pikir yang berbeda, punya mindset yang berbeda, dan ya itu terserah kalian bagaimana kalian mau menjalani hidup. Aku merasa sebagai manusia tuh kita punya pilihan untuk menentukan jalan hidup kita sendiri. Entah mau itu stay di Indonesia atau kerja di luar negeri, itu pilihan setiap orang. Aku memilih untuk keluar negeri bukan cuman untuk diriku dan masa depanku, tapi juga untuk keluarga dan orang-orang yang di sekitarku. Pikiran yang sangat positif, Kak ya. Oke, memang banyak orang Indonesia yang mengatakan seperti itu. Bahkan saya aja ketika saya menceritakan kepada jiran-jiran saya kehidupan di Malaysia, yang bertujuan saya itu agar kita itu tak payah bully-bully gitulah pada ininya, biar kita ini boleh menghargai sesama jiran. Akan tetapi ada salah satu, bukan salah satu sih, ada beberapa orang yang mengatakan saya lebih baik hidup susah di Indonesia daripada hidup senang di negara orang lain, seperti itu. Wah, ini parah gitu. Mentality yang seperti inilah yang membuat kita ini tak boleh maju. Dan orang-orang yang berbicara seperti itu biasanya orang yang tak tahu dunia luar, orang yang tak pernah pergi ke Malaysia, hanya bekerja dan hidup di lingkungan situ-situ aja. Jadi dari segi wawasannya menurut saya ini kurang luas. Nah, dengan pernyataan kakak ini memang saya akui, Kak. Saya akui hidup ini memang sebuah pilihan, dan setiap orang itu mempunyai pola pikir yang berbeda-beda.
Ketika kita boleh memikirkan anak cucu kita, kita harus mau berkembang. Entah itu pergi ke Malaysia hanya untuk bekerja membangun ekonominya, ataupun berpindah ataupun kawin dengan warga sana, itu terserah kakak juga. Tapi saya setuju dengan kakak sebab kakak mempunyai masa depan yang cerah. Akan tetapi dengan banyaknya orang Indonesia yang menceritakan tentang fakta-fakta di lapangan, fakta-fakta tentang Malaysia, itu ada beberapa orang-orang Indonesia yang koyak. Ada juga yang mengatakan ataupun memfitnah netizen Malaysia itu yang sering menghina Indonesia. Dan setahu saya, orang Indonesia sendiri yang menceritakan dengan fakta. Mungkin dari itu membuat pro kontra karena ada kesalahpahaman. Macam ini videonya. Rakyat Indonesia miskin, rakyat Indonesia babu. Orang Malaysia yang menghina rakyat Indonesia seperti ini, gue mau tanya, kalian sekolah kah tidak? Tidak. Berbanggalah kamu. Negara apapun sama, tak usah Ya, sebab tidak tahu. miskin. Jadi rakyat Indonesia itu sebanyak 270 juta jiwa, bahkan lebih, sekitar 77 atau berapa gitu. Ini gue singkatnya saja 270 juta jiwa, sedangkan rakyat kaum Malaysia cuma sekitar 32-35 juta jiwa sahaja. Oke. Berarti tidak ada 5% dari penduduk Indonesia, sekitar 0, ataupun cuma 1% sahaja. Ya, sedikit rakyat kau. Dan kalau kau tengok rakyat Indonesia itu banyak yang miskin karena penduduknya 270 juta jiwa ini, yang miskin cuma 12% saja. Yang paling miskin cuma 12%. 12% yang miskin ini kalau dikumpulkan mereka memang melebihi negara kau, melebihi penduduk negara kau. Tapi dia cuma 12% di Indonesia, dari penduduk rakyat Indonesia dia cuma 12% sahaja. Nah, yang 88% dia ada yang kaya, ada yang sederhana, ada yang sangat sederhana. Kau tahu, ada yang kaya kan kalau dibandingkan dengan negara kau yang cuma 35 juta jiwa itu, yang miskin 6,2%. Cuma 35 juta jiwa saja, yang miskin sudah 6,2%. Sedangkan yang tidak punya rumah itu 50%. Majority sewa. Itu ada datanya. Tapi rakyat Indonesia yang 200 sekian juta jiwa itu yang miskin cuma 12%. Tidak ada 50%. Yang lainnya itu antara kaya, sederhana, dan sangat sederhana. Dan 89% dia orang punya rumah cash. Tanah semua punya. Rakyat Indonesia jarang yang sewa rumah. Kalaupun dia sewa rumah, dia merantau. Seperti orang Jawa merantau di Bali, dia pasti akan sewa. Tapi di kampung dia pasti punya rumah. Kau cari, kau tanya dengan orang-orang Indonesia yang ada dekat Malaysia. Dia orang confirm punya rumah, sawah mereka luas-luas. Cek katanya. Rakyat Indonesia banyak yang miskin, banyak yang babu. Jadi babu di Malaysia, betul. Rakyat Indonesia miskin karena penduduk dia banyak, 277 juta jiwa. Jadi yang miskin memang banyak, 12% itu banyak. Melebihi penduduk Malaysia. Tapi itu cuma 12%. Tidak 50%. Sedangkan rakyat negara kau yang cuma 35 juta jiwa, yang miskin itu 6,5%. Yang tidak punya rumah 50%. Tidak punya rumah 50%. Rakyat Indonesia yang sebanyak ini 277 juta jiwa, 89% dia orang semua punya rumah. Kalaupun dia orang sewa berarti dia orang perantau. Perantau. Jadi kalau dipikir-pikir, siapa lagi miskin? Orang yang mengaku negaranya kaya, terbukti data di tahun 2000 sekian, 2020, 21, 23, 50% rakyat kau tidak punya rumah. Sewa. Siapa lagi miskin? Jadi macam gini, sebelum kau menghina negaraku, coba kau research, kau bandingkan berapa banyak rakyat Indonesia dengan rakyat Malaysia, kau compare. 277 dengan 35. Itu pun setengahnya tidak ada, kecil sekali 35. Tapi bila kau compare kemiskinannya, memang dari 277 ini 12%. 12% itu kalau dikumpulkan, itu sebesar negara kau. Memang banyak rakyat miskin ya, karena penduduknya banyak. Tapi yang kaya jauh lebih banyak, yang mampu jauh lebih banyak. Tapi negara kau setengah dari negara kau itu 35 juta jiwa, setengahnya tidak punya rumah. Indonesia 277, dia orang 89% dia orang punya rumah semua. Mana lagi miskin? Aku rasa kalau Indonesia ini penduduknya cuman kicik macam kau, cuman kecil, sekecil negara kau 35 juta jiwa, Indonesia bisa lebih kaya daripada negara kau, jauh.
Indonesia bukan negara termiskin, tapi Indonesia adalah negara nomor 2 yang punya rakyat miskin terbanyak, tapi dia tidak termiskin. Kenapa rakyat Indonesia nomor 2 versi World Bank punya rakyat miskin terbanyak? Karena penduduknya paling banyak di Asia Tenggara. Kau tak sekolah ya? Sedih tau, Malaysia tuh pendidikan lebih murah daripada dekat Indonesia. Indonesia ini pendidikan mahal tau, walaupun setengah orang ada yang gratis, ada yang free juga. Tapi Malaysia tuh lebih oke lah dia punya pendidikan. Tapi kenapa bodoh-bodoh? Nanti kalau aku sudah bagi data macam gini, kau hina negara aku, rakyat Indonesia miskin, rakyat Indonesia bagus, rakyat Indonesia banyak yang kerja dekat Malaysia. Aku bagi data, kalian playing victim. Terus kau cakap, rakyat Indonesia banyak yang kerja dekat Malaysia jadi babu. Betul. Aku tak menafikan, memang banyak dekat negara kau. Tapi kau kena ingat, dekat Hong Kong lagi banyak, dekat Taiwan lagi banyak, dekat US lagi banyak, dekat Singapura lagi banyak. Bukan hanya negara kau satu-satunya. Kalau kau cakap rakyat Indonesia banyak bekerja di negara kau, itu karena satu alasannya. Negara kau mudah dimasuki. Even ada pasport atau tak ada pasport, orang Indonesia mudah dan senang pergi ke sana. Selain mata uang kau tinggi. Dan aku tanya, apa guna dia mata uang kau itu tinggi, tapi 50% penduduk dia tak punya rumah? Wow. Jadi seburuk-buruk pemerintahan Indonesia, dia ada bagusnya. Terbukti 89% dari rakyat dia semuanya punya rumah. Cash money. Itu real. Dan sebagus-bagusnya pemerintahan kau terbukti 50% dari penduduknya tidak ada yang punya rumah. Itu data semua tersebar di sosial media. Dan ini nanti aku ngomong gini pasti banyak gak terima. Wah. Terus kalau gak terima gimana? Bukti udah tersebar di mana-mana. Data ada di mana-mana, bisa dibaca. Rakyat Indonesia babu. Jadi babu itu tidak dosa, halal. Yang dosa itu banyak gaya tapi hutang negara. Yang bilang, wah betina ini memecah belah bangsa. Tidak, aku membela negaraku dari hinaan kau. Kau yang menghina negaraku lebih dulu, kau katakan negaraku babu, negaraku miskin, negara termiskin di dunia. Kau tak sekolah. Aku bilang kau tak sekolah. Kalau kau sekolah kau mengerti. Karena penduduk rakyat Indonesia itu banyak sekali. Negara kau pun tak ada separuhnya. Jadi kalau kau tengok negaraku banyak orang miskin, ya memang banyak orang miskin karena penduduknya banyak. Tapi yang kaya jauh lebih banyak, yang mampu jauh lebih banyak. Terbukti dia orang mampu beli beras, bayar pajak, semuanya mereka bisa. Tahu? Meskipun Kau terpaksa ya. orang Indonesia itu miskin. Kau orang Malaysia, kau terakhir hidup dekat Indonesia 1 tahun saja. Muntah darah kau, muntah darah. Sedih. Kau katakan orang miskin, yang kau katakan miskin tuh dia orang punya rumah, yang mengatakan tak punya rumah. Terus satu lagi, kalau kau cakap Indonesia miskin, dia tak semiskin itu. Terbukti pajak di Indonesia, pajak kendaraan di Indonesia itu 10 kali lipat dari negara kau. Terbukti semua rakyat Indonesia itu satu rumah ada yang punya 3 mobil, 3 kereta, 3 motor, 5 motor, itu terbiasa. Sedangkan pajak itu per tahun 10 kali lipat daripada negara kau dan dia orang mampu bayar. Mampu terpaksa loh ini, geng. Masya Allah. Beras, minyak, semua lebih mahal daripada negara kau. Standar kehidupan dekat Indonesia ni sama dengan hidup dekat Singapura tau. Pajak tinggi, semua mahal. Dia orang mampu beli. Orang miskin mampu ke beli dan bayar teks pajak semahal itu? Kalau kau tak percaya, coba kau try hidup dekat Indonesia 1 tahun. Confirm. Muntah darah kau, muntah darah. Pajak atau teks yang setinggi itu dengan kehidupan keseharian yang semahal itu, terbukti rakyat Indonesia masih banyak sekali yang mampu membayar. Orang miskin tak mampu bayar macam gitu. Walaupun dia orang tak kaya, walaupun dia kadang beli beras dengan peluh keringat dan air mata, dia orang mampu tau. Dia orang mampu. Bahkan satu rumah ada yang punya 3-4 motor. Pajak kendaraan dekat Indonesia 10 kali lipat dari negara kau. Minyak dekat Indonesia ni 5 kali lipat dari negara kau. Buktinya? Banyak-banyak ada yang punya motor, banyak-banyak ada yang punya mobil. Nanti aku kasih data, aku bagi data macam gini, aku share data macam gini, aku bagi kau tu supaya kau pintar, supaya kau smart. Karena ini sudah 2025, harusnya smart Jangan kau baca data kehidupan Indonesia di tahun 40-an, di tahun 30-an. Masih cakap Indonesia itu negara miskin, tak ada air, tak ada jamban. Tahun berapa data itu kau baca? Tak semiskin-miskin itu. Tahu kau, cuma 12% saja yang miskin, yang sangat miskin. Rata-rata orang miskin pun dah punya rumah. Tak macam yang cakap, punya rumah ni tak. Alah, kesian. Mes ini. Banyak tanah kosong dekat Indonesia. Terus satu lagi, perangai orang seberang kalau sudah dikasih data, dikasih fakta, kalah, dia tak terima, terus dia playing victim, serang fisik. Wow. Tak ada hal. Kau mau cakap aku cantik ke? Kau mau cakap aku tak cantik ke? Tak ada hal. Yang penting punya rumah. Nanti aku try on komen. Ya. Kalian lihat ya, berapa banyak orang yang playing victim dekat bawah. Dekat bawah. Kalian cek aja. Lagi data yang gue bagi itu real. Data real.
Oh ya, satu lagi, kemarin ada yang komen fisik gue, katanya mata gue kayak orang mabuk. Mata gue memang begini. Ini kalau kata orang Indonesia, ini mata seksi. Makin benci kau sama aku kan? Kemakan itu fakta. Oke, di sini saya akan sedikit memberikan tambahan sedikit aja Kak ya, mohon didengarkan ya. Ini adanya hinaan-hinaan dari negara jiran, dari manapun, itu karena terbawa opini kamu sendiri. Macam mana nak membahas, nak mengulas soal apa yang kamu keluarkan dalam hati dan mulut kamu sendiri. Yang pertama. Dan yang kedua, soal negara, besar kecilnya negara itu bukan salah satu hal untuk kemiskinan. Kalau kita cakap soal banyaknya penduduk, tengok negara jiran kita di Cina itu lebih besar daripada Indonesia. Apakah World Bank mengatakan Cina itu miskin? Oh, tentunya tidak, karena rakyat Cina itu cerdas, benar-benar memakmurkan rakyatnya. Order benar-benar dihapus. Kalau kita pikir dari standar kemiskinan antara Indonesia dan juga Malaysia, ini memang berbeda. Di Indonesia, pengemis di tepi jalan itu bukan miskin lagi, sebab pemerintah kita mengatakan bahwasanya rakyat kita yang mempunyai penghasilan 20.000 per hari, 600.000 per bulan, 180 ringgit per bulan, itu udah dinyatakan bukan miskin di Indonesia. Kalau di Malaysia mempunyai gaji 3.000, 4.000 ringgit Malaysia itu belum dikatakan kaya, boleh dikatakan masih menengah ke bawah. Mempunyai gaji 5.000 ringgit Malaysia itu setara 16 juta sampai 17 juta rupiah per bulan, itu masih dikatakan sedang, bukan kaya, beda level. Di Indonesia, jangankan kita memikirkan kemajuan ekonomi global, kita memikirkan kemakmuran rakyat sendiri aja masih kalang kabut. Ramai rakyat-rakyat orang kita yang pergi ke luar negara, ke Malaysia, Singapura, Brunei, US, Taiwan, Jepun, Hong Kong, dan lain-lainnya. Bahkan hampir semua negara itu ada orang Indonesia. Itu karena apa? Ya karena kurangnya ekonomi di negara sendiri, gitu Kak ya. Jadi di sini paham ya kalau soal rumah, itu memang apa ya geng, di Malaysia itu banyak juga yang punya rumah, ada juga yang bukan hutang sebetulnya, tapi membayar cicilan. Sebetulnya di Indonesia itu ada juga banyak, cuman kalau di negara kita cicilannya itu langsung ke bank ataupun ke agen-agen macam itu. Sementara kalau di Malaysia itu mendapatkan bantuan dari kerajaan, jadi lebih mudah gitu agar mencapai rumah sendiri itu benar-benar dimudahkan di Malaysia. Bukan saya membela Malaysia, bukan, tapi inilah fakta yang saya alami sendiri. 8 tahun saya pergi ke Malaysia. Kalau disuruh memilih, saya jujur lebih memilih Malaysia karena antara pengeluaran dan kemasukan itu lebih sesuai. Dan kenapa saya tetap tinggal di Indonesia? Sebab saya sudah dilahirkan di Indonesia, itu sudah tak boleh sebuah pilihan lagi. Dan apabila saya pergi ke Malaysia itu susah, macam tak boleh. Sebab ada prosedur-prosedur yang harus kita lewati, bukan mudah, yang di sana pun juga sangat-sangat susah gitu. Nah, di video berikutnya, karena banyaknya orang Indonesia yang bekerja ke Malaysia, ini membuat masalah, membuat problem, menghina rakyat Melayu, menghina rakyat seluruh Malaysia, bahkan kepemimpinan Malaysia dihina dalam live TikToknya. Mendapatkan tanggapan dari orang Indonesia yang bekerja di sana. Macam mana videonya? Langsung kita simak bersama-sama. Ini berapa nih letak air mani di dekat kepala Anwar gitu. Panggil. Oke, assalamualaikum geng. Piu piu. Nampak video tadi. Korang buka account tu, korang dah buka, korang dengar dari awal sampai akhir apa statement dari seorang warga negara Indonesia ni yang dikenali sebagai nama account dia Bravo yang dimana banyak sangat
banyak sangat di setiap kali dia punya live dia akan mencabar orang Malaysia, mencabar kerajaan Malaysia dengan penghinaan dia yang di mana dalam room tersebut pun ramai juga orang Indonesia yang bekerja dekat dalam Malaysia, dan juga ada lagi seorang isteri polis yang di mana beliau inilah yang mendahului untuk memprovokasi si Bravo ni, mengadu entah apa-apa, dan terpancinglah si Bravo ni. Itu asal mula live tersebut. Tapi si Bravo ni pandai pusing cerita. Bila ada kawan-kawan dia orang Malaysia yang bertanya, dia cakap dia hanya seumpamakan ataupun seandainya. Tapi kalau korang dengar dalam video tadi, dia tak ada mengatakan seumpama ataupun seandainya ataupun misalkan, dan tak ada. Jadi untuk penghinaan yang dibuat ni terhadap PM Malaysia, kerajaan Malaysia, bukan hanya sekali. Banyak kali dalam live dia menghina. Bravo, kau jangan buat lupa. Engkau jangan hari ini cakap esok lupa, Bravo. Tak macam tu, Bravo. Kau mengaku orang Malaysia, kau mengaku askar Malaysia, kau mengaku IC01. Last kau sendiri mengaku apa? Kau nak balik ke negara asal kau. Negara mana? Negara asal mana yang kau nak balik tu, Bravo. Jadi untuk kawan-kawan dia, warga negara Malaysia, tolong. Jangan disebabkan korang berkawan dengan manusia seperti ini, korang berdiam diri. Disebabkan korang berdiam diri, dia makin pijak kepala tau. Bukan sekali, bukan dua kali dia buat macam ni. Menghina PM, cakap kurang ajar macam tu. Menghina Mahathir. Bukan sekali, dua kali. Banyak kali. Di setiap kali live dia akan selitkan perkataan-perkataan yang provokasi. Jadi ada juga video di awal-awal tadi yang dia cakap bangsa Melayu. Apa kau cakap, Bravo? Kau cakap bangsa Melayu ni pemalas. Pemalas dari mana, Bravo? Kau cakap kalau tak ada warga asing, tak ada bangunan-bangunan tinggi, rumah-rumah mewah, tak ada sebab orang Melayu pemalas, tak ada yang nak buat kerja. Bodoh. Kau ingat orang Indonesia je kan yang bekerja bangun bangunan dekat Malaysia ni. Lagi satu, Bravo, kau kena faham hubungan diplomatik ataupun hubungan kerjasama, Bravo. Di antara kedua-dua belah pihak ini menguntungkan. Faham kau? Orang Indonesia bekerja dekat sini mendapatkan gaji. Mendapatkan gaji. Orang Malaysia ni membayar gaji. Faham kau? Bila orang Malaysia membayar gaji, maknanya orang Indonesia kena bagi tenaga. Tenaga apa? Iyalah dengan yang kau cakap itu. Bangun rumah, bangun bangunan tinggi, apa semua tu. Kalaulah orang Indonesia bekerja dekat Malaysia ni secara free, baru kau boleh bercakap. Baru kau boleh bercakap, baru kau boleh membanggakan diri. Bravo. Masalahnya ni kedua-dua belah pihak ni saling menguntungkan. Kau kena faham, belajar dulu, Bravo. Lepas tu tak cukup dekat situ lagi. Kau cakap apa? Askar Malaysia ni kau yang latih. Kau yang melatih. Ada bukti ke? Bila orang cakap cabaran kau untuk berjumpa, kau cakap dekat Pekan Nanas. Bila orang dah datang dekat Pekan Nanas, kau lari sana lari sini. Last kau ikut program RTK, kau balik. Bila inilah contoh, salah satu contoh parti pendatang asing tanpa izin. Contoh si Bravo ni, manusia ni. Kau dah lama kosongan dekat dalam Malaysia. Kau balik pun menggunakan RTK. Bila kau dah balik ke negara asal kau, tak tahu itu negara Indonesia tu negara asal kau bukan, sebab kau ni tak ada negara, aku rasa. Tak ada negara, tak ada bangsa. Bila kau dah balik keluar dari Malaysia ni, itu kau tunjuk perangai sebenar kau. Tak sedar diri. Sudah menumpang negara-negara orang, mencari rezeki, dah balik ke asal kau, tiba-tiba kau burukkan lagi, kau hina lagi pemimpin kerajaan kat Malaysia ni. Jadi tolong untuk kawan-kawan Bravo sebagai warga negara Malaysia, tolong tegur sikit. Nak sangat ke berkawan dengan Bravo ni? Apa keuntungan berkawan dengan Bravo? Tak sakit hati ke bila dia dah hina PM, hina askar korang kan? Apa yang tak dibuat dengan Bravo ni? Segala ugutan, segala perkataan-perkataan hinaan, segala macam dia dah keluarkan dah. Macam Malaysia ni tak ada undang-undang, macam Malaysia ni tak ada polis dibuat ni, nak bakar orang, nak penggal kepala orang. Apa yang dia tak buat cuba? Untuk engkau Bravo, kalau orang Malaysia ni, orang Melayu ni rajin, terlebih rajin dari apa yang kau cakap tu, kau cakap pemalas, tak ada dah warga negara kita Bravo yang bekerja dekat sini, mereka boleh buat sendiri Bravo. Kau kena faham dekat situ.
Kalau ada orang Melayu nih terlajak rajin, tak ada lagi dah orang warga asing nih datang Malaysia ni untuk bekerja, sebab orang Melayu semua dah buat kerja. Otak tu pakai, jangan guna lutut. Terima kasih telah menonton video ini sampai selesai. Meskipun video ini pro dan kontra, semoga kita boleh mengambil hal yang positifnya. Dan satu pertanyaan dari saya, dari segi semua video yang saya tayangkan tadi, apa pendapat korang? Coba tulis di kolom komentar dan berjumpa kembali di video saya yang berikutnya. Apabila ada tutur kata saya yang kurang baik ataupun ada yang kurang sopan, saya minta maaf sebanyak-banyaknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.